Kecelakaan kereta Ghostwick pada 26 Oktober 1947 yang menimpa kereta legendaris The Flying Scotsman merupakan tragedi kelam yang mengungkap rapuhnya infrastruktur Inggris pasca perang. Akibat kelalaian masinis yang melaju 60 mil per jam di zona perbaikan 15 mil per jam, lokomotif tergelincir dan memicu fenomena mematikan yang disebut telescoping, di mana gerbong-gerbong tengah berbahan kayu jati yang mewah saling bertumpuk dan menghancurkan satu sama lain, menewaskan 28 orang dalam jebakan puing yang mengerikan. Peristiwa ini tidak hanya menjadi lonceng kematian bagi perusahaan LNIR yang segera dinasionalisasi, tetapi juga menjadi katalis utama bagi penerapan teknologi keselamatan modern Automatic Warning System atau AWS, membuktikan bahwa standar keamanan kereta api hari ini dibangun di atas pelajaran berdarah dari tikungan maut Ghostwick. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Stasiun Edinburgh Waverley, Minggu siang 26 Oktober 1947. Langit Skotlandia berwarna abu-abu pucat, menggantung rendah di atas atap kaca stasiun yang megah namun kotor oleh jelaga. Di peron 10, uap putih mendesis bising dari sebuah monster besi berwarna hijau apel. Itu adalah lokomotif LNIR kelas A3 Pacific nomor 66 yang diberi nama agung Mary Hampton. Di belakangnya, terangkai 13 gerbong panjang yang membentuk salah satu layanan kereta paling legendaris di dunia, The Flying Scotsman. Bagi mata awam, kereta ini tampak gagah. Namun bagi mereka yang memperhatikannya dengan teliti, Flying Scotsman di tahun 1947 adalah bayangan dari kejayaannya di masa lalu. Perang Dunia II baru saja berakhir 2 tahun lalu. Inggris adalah negara yang lelah, bangkrut, dan babak belur. Cat hijau pada lokomotif itu mulai kusam, terkelupas di sana-sini. Gerbong-gerbongnya adalah campuran yang tidak serasi. Sebagian adalah gerbong baja modern, tetapi sebagian besar, terutama di bagian tengah, adalah gerbong kayu tua, peninggalan era 1920-an yang seharusnya sudah pensiun. Di dalam kabin lokomotif yang panas dan berbau batu bara, masinis Thomas Backgate sedang menyeka tangannya dengan lap berminyak. Backgate adalah pria yang pendiam, seorang veteran rel kereta api LNIR, London and North Eastern Railway. Wajahnya keras, ditempa oleh tahun-tahun panjang menatap rel yang membentang tanpa akhir. Di sampingnya berdiri juru api muda atau fireman yang bertugas menyekop batu bara ke dalam tungku api yang mengaum. "Jadwal ketat hari ini, Tom," kata seorang petugas stasiun dari peron bawah. Backgate mengangguk singkat. "Kita akan sampai di King's Cross tepat waktu kalau sinyal mengizinkan." Dia tidak tahu bahwa sinyal hari itu tidak akan mengizinkan apapun selain bencana. Pukul 11.15, peluit ditiup. Roda-roda besi raksasa mulai berputar. Cak, cak, cak. Dengan sentakan lembut, The Flying Scotsman meninggalkan Edinburgh, membawa ratusan jiwa menuju selatan, ke London. Di belakang lokomotif, kehidupan berjalan dalam mikrokosmos sosial yang terpisah-pisah. Gerbong depan berisi kargo dan penumpang kelas 3. Tapi, drama kita berpusat di bagian tengah rangkaian kereta, jantung dari tragedi yang akan datang. Gerbong tengah, ilusi keamanan. Mari kita berjalan menyusuri koridor sempit yang bergoyang itu menuju gerbong kelima, 6, dan 7. Di sini, suasananya berbeda. Ini adalah gerbong kelas 1 dan gerbong restorasi atau dining car.
Meskipun Inggris masih memberlakukan penjatahan makanan yang ketat pasca perang, di sini masih ada sisa-sisa kemewahan zaman dulu. Meja-meja ditutupi taplak putih yang disetrika rapi. Peralatan makan perak beradu pelan seiring goyangan kereta. Para pelayan berseragam putih menuangkan teh dan menyajikan sup encer, menu terbaik yang bisa disediakan LNER di masa sulit. Para penumpangnya adalah campuran eklektik dari masyarakat Inggris tahun 1947. Ada perwira militer yang baru pulang cuti, masih mengenakan seragam wol yang gatal mereka. Ada pengusaha yang mencoba membangun kembali bisnis di London. Ada keluarga yang bepergian untuk reuni yang tertunda selama bertahun-tahun karena perang. Di salah satu meja, mungkin duduk seorang ibu muda yang sedang menenangkan bayinya. Di meja lain, sekelompok pria sedang berdebat tentang politik partai buruh dan rencana nasionalisasi kereta api yang akan segera terjadi. Mereka merasa aman. Mereka percaya pada The Flying Scotsman. Nama itu sendiri adalah jaminan. Itu adalah kereta tercepat, teraman, dan paling bergengsi. Mereka percaya pada baja yang memisahkan mereka dari dunia luar. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Analisis forensik sejarah menunjukkan sebuah cacat fatal dalam komposisi kereta hari itu. Gerbong-gerbong mewah di tengah ini terbuat dari kayu jati yang dipasang di atas rangka baja, atau thick-bodied carriages. Di era Victoria dan Edwardian, gerbong kayu jati dianggap puncak keeleganan. Kayunya dipoles mengkilat, hangat dan indah. Namun, dalam fisika tabrakan kereta api, kayu memiliki sifat yang mengerikan. Jika kereta berhenti mendadak, gerbong baja akan penyok. Tapi gerbong kayu, mereka akan pecah. Mereka akan meledak menjadi ribuan serpihan tajam seperti tombak. Dan yang paling buruk, jika rangkanya tidak kuat, gerbong-gerbong ini akan mengalami telescoping. Telescoping adalah istilah teknis yang terdengar tidak berbahaya. Namun realitanya adalah mimpi buruk. Itu terjadi ketika satu gerbong masuk ke dalam gerbong di depannya, seperti teleskop yang dilipat. Lantai gerbong belakang akan naik, memotong gerbong depan, menghancurkan apapun dan siapapun yang ada di dalamnya. Para penumpang di gerbong tengah itu sedang duduk di dalam peti mati kayu yang indah, yang hanya menunggu satu hentakan keras untuk menutup. Peringatan yang hilang. Sementara para penumpang menikmati teh mereka, di depan sana, di sepanjang jalur pantai timur, East Coast Main Line, sebuah bahaya sedang menanti. Sekitar 60 mil di selatan Edinburgh, di sebuah tempat sunyi bernama Goswick, dekat perbatasan Berwick-upon-Tweed, para insinyur sedang bekerja. Rel utama jalur selatan sedang diperbaiki. Tanah di bawah rel tidak stabil. Oleh karena itu, LNER mengeluarkan perintah teknis. Semua kereta yang menuju selatan harus dialihkan atau diverted ke jalur lambat atau slow loop di Goswick. Ini adalah manuver yang berbahaya. Jalur utama didesain untuk kecepatan tinggi, tapi untuk masuk ke jalur lambat atau jalur belok, kereta harus melewati wesel atau points yang tajam. Hukum fisika di sini tidak bisa ditawar. Jika kereta masuk ke wesel itu dengan kecepatan di atas 15 mil per jam atau 24 km per jam, gaya sentrifugal akan melempar kereta keluar dari rel. Peringatan tentang perbaikan ini telah dicetak dalam notulensi mingguan atau weekly notices, sebuah buku tebal berisi daftar semua perbaikan rel di seluruh Inggris yang dibagikan kepada setiap masinis. Masinis Thomas Begbie telah menerima salinan buku itu di Edinburgh, tapi apakah dia membacanya dengan teliti? Tahun 1947 adalah tahun kelelahan. Masinis bekerja dengan jam kerja panjang. Kertas notulensi itu tebal, penuh dengan ratusan item kecil. Sangat mudah bagi mata yang lelah untuk melewatkan satu baris kalimat. Goswick, diversion to up independent line. Begbie tidak tahu, atau mungkin dia lupa. Kereta terus melaju, menembus pedesaan Skotlandia yang berkabut semakin cepat.
Jarum speedometer di kabin Mary Hampton merangkak naik, 40, 50, 60 mil per jam. Para penumpang di gerbong tengah tertawa, mengobrol, dan memandang laut utara yang kelabu di luar jendela. Mereka tidak tahu bahwa di tangan masinis Begbie, nasib mereka sedang dipertaruhkan. Mereka tidak tahu bahwa Mary Hampton sedang berlari bukan menuju London, melainkan menuju sebuah tikungan tajam di Goswick yang akan mengubah makan siang hari Minggu itu menjadi salah satu halaman paling berdarah dalam sejarah perkereta-apian Inggris. Jarak menuju Goswick tinggal 40 menit lagi, dan kereta itu tidak melambat. Rel kereta api memiliki musiknya sendiri. Bagi seorang masinis veteran seperti Thomas Begbie, suara klik-klak roda besi yang menghantam sambungan rel adalah ritme yang meninabobokan. 1 jam telah berlalu sejak The Flying Scotsman meninggalkan Edinburgh. Kereta itu kini meluncur di sepanjang pesisir Northumberland yang suram. Di sebelah kiri, laut utara terhampar luas, berwarna abu-abu baja di bawah langit Oktober. Di sebelah kanan, ladang-ladang pertanian yang basah sisa panen musim gugur membentang hingga ke kaki langit. Lokomotif A3 Pacific Mary Hampton sedang berada dalam performa terbaiknya, tungku apinya mengaum, memakan batu bara yang disekop tanpa henti oleh sang juru api. Tekanan uap stabil. Jarum speedometer menunjukkan angka 60 mil per jam atau sekitar 96 km per jam. Bagi standar modern, ini mungkin tidak terdengar cepat. Tapi bagi sebuah lokomotif uap tahun 1947 yang menarik 13 gerbong berat berisi ratusan manusia, 60 mph adalah momentum yang menakutkan. Itu adalah ratusan ton baja yang meluncur dengan energi kinetik yang masif. Di dalam kabin lokomotif, Thomas Begbie berdiri di sisi kanan, posisi masinis LNR. Tangannya beristirahat di tuas rem vakum, matanya menatap lurus ke depan melalui jendela kaca kecil yang buram oleh jelaga dan uap. Apa yang ada di pikiran Begbie saat itu? Laporan investigasi kecelakaan kelak akan mencoba membedah isi kepalanya. Apakah dia mengantuk? Tidak ada bukti. Apakah dia mabuk? Tidak. Kemungkinan besar, Begbie sedang mengalami apa yang oleh psikolog modern disebut kebutaan inatensi, inattentional blindness. Dia telah melewati jalur ini ribuan kali. Dia tahu setiap tikungan, setiap jembatan, setiap pohon. Otaknya bekerja secara autopilot. Dalam ribuan perjalanan sebelumnya, jalur di depan, di Goswick, selalu lurus. Jalur itu selalu hijau. Otaknya memproyeksikan masa lalu ke masa kini. Dia mengharapkan jalur lurus, jadi itulah yang dia lihat di benaknya, meskipun kenyataan di depannya telah berubah. Jebakan dinotulensi mingguan. Di saku jaket Begbie atau mungkin terletak di suatu tempat di kabin, terdapat buku Weekly Notices yang dibagikan di Edinburgh. Di halaman yang merinci wilayah Scottish and North Eastern Region, terdapat satu paragraf fatal. Paragraf itu memerintahkan bahwa pada hari Minggu ini, jalur utama selatan, Up Main, di Goswick ditutup untuk perbaikan. Semua kereta harus dialihkan, diverted, ke jalur independen, Up Independent. Jalur independen ini bukanlah jalur ekspres. Itu adalah jalur samping. Biasanya digunakan untuk kereta barang yang parkir. Untuk masuk ke sana, kereta harus melewati serangkaian wesel, points, yang membelok tajam ke kiri. Insinyur sipil telah menetapkan batas kecepatan yang tidak bisa ditawar untuk manuver ini, 15 mil per jam. Jika kereta masuk dengan kecepatan 15 mil per jam, dia akan bergoyang sedikit, roda-rodanya akan berdecit, dan dia akan masuk dengan aman ke jalur samping. Jika kereta masuk dengan kecepatan 60 mph, fisika Newtonian akan mengambil alih. Gaya sentrifugal akan memaksa lokomotif seberat 150 ton itu untuk terus menggerak lurus, sementara rel memaksanya berbelok. Hasilnya hanya satu, lokomotif akan terlempar keluar dari rel. Begbie, entah karena dia tidak membaca notulensi itu dengan teliti, atau karena dia lupa di tengah kebisingan mesin uap, tidak memperlambat laju keretanya. Dia membiarkan Mary Hampton berlari bebas. Sinyal yang tak terlihat. Sistem keamanan kereta api Inggris 1940-an bergantung sepenuhnya pada mata manusia. Belum ada komputer,
Belum ada sistem pengereman otomatis canggih. AWS baru dipasang di beberapa tempat, tapi tidak di sini. Satu-satunya yang berdiri di antara The Flying Scotsman dan bencana adalah serangkaian tiang sinyal atau semafor di pinggir rel. Sekitar 1 mil sebelum titik perbaikan di Goswick, berdiri sinyal jarak jauh atau distance sinyal. Sinyal ini adalah peringatan dini. Karena adanya perbaikan rel dan pengalihan jalur, sinyal ini dikunci dalam posisi caution atau hati-hati atau kuning, lengan semafornya mendatar. Artinya bagi masinis, bersiaplah untuk berhenti atau melambat di sinyal berikutnya. Jangan ngebut. Kereta melaju mendekati sinyal jarak jauh ini. Disinilah misteri terbesar kecelakaan Goswick. Cuaca cerah, jarak pandang bagus, sinyal itu berdiri tegak di sisi kiri rel, terlihat jelas dari jarak ratusan meter. Tapi, backbeat tidak reaktif. Dia tidak menutup regulator, dia tidak menyentuh rem. Kereta melaju melewatinya dengan kecepatan penuh 60 mph. Mengapa dia melewatinya? Ada beberapa teori. Mungkin asap dari cerobong lokomotif tertiup angin dan menutupi pandangannya sesaat. Mungkin dia sedang melihat instrumen tekanan uap. Atau mungkin, dalam kondisi mental autopilotnya, dia melihat apa yang ingin dia lihat. Lengan sinyal yang turun, hijau atau aman, karena itulah yang selalu dia lihat selama bertahun-tahun. Juru api yang berdiri di sisi kiri kabin seharusnya juga melihat sinyal itu, tapi tugas utama juru api adalah menjaga api. Dia sedang menunduk, menyekop batu bara, berkeringat, dan mempercayakan nyawanya pada mata si masinis. Momen untuk mengerem dengan aman telah berlalu. The Flying Scotsman kini memasuki zona kematian. Pintu gerbang neraka, sinyal rumah. Jarak antara sinyal jarak jauh dan titik wesel adalah sekitar 1000 yard atau 900 meter. Pada kecepatan 60 mph, jarak ini dilahap dalam waktu kurang dari 1 menit. 30 detik berlalu. Kereta semakin dekat ke stasiun Goswick yang kecil dan sepi. Di depan, berdiri tiang sinyal berikutnya. Sinyal rumah atau home signal. Berbeda dengan sinyal jarak jauh yang hanya memberi peringatan, sinyal rumah memberikan perintah mutlak. Petugas sinyal di kotak kontrol Goswick telah mengatur jalur. Sinyal untuk jalur utama atau main line menunjukkan bahaya atau stop. Lengan mendatar atau merah. Sinyal untuk jalur belok atau independent line menunjukkan jalan. Kombinasi ini memberitahu masinis, jalur utamamu ditutup. Kamu akan dibelokkan ke kiri. Pelan-pelan. Jarak tinggal 400 yard. Tiba-tiba, realitas menembus lamunan Thomas Begbie. Dia melihat sinyal rumah itu. Dia melihat lengan sinyal utama yang berwarna merah. Dan yang lebih mengerikan, dia melihat jalur rel di depan. Rel itu tidak lurus. Rel itu putus. Wesel telah dipindahkan. Rel itu membelok tajam ke kiri menuju jalur samping. Di saat itulah Begbie menyadari kesalahannya. Sebuah kesalahan yang tidak bisa ditebus dengan doa. "Tahan!" teriaknya. Atau mungkin dia tidak sempat berteriak sama sekali. Reaksi tubuhnya instan. Tangan kanannya menyentak tuas regulator hingga tertutup rapat, mematikan aliran uap ke piston. Tangan kirinya menghentam tuas rem vakum darurat atau emergency brake sekeras-kerasnya. Di sepanjang rangkaian kereta, dari lokomotif hingga gerbong ke-13 di belakang, kanvas rem mencengkram roda besi. Percikan api berhamburan, suara digit melogam yang menyayat hati, screech, memecah ketenangan pedesaan Goswick. Penumpang di gerbong restorasi, gerbong tengah, tersentak. Sup tumpah, gelas pecah. Ada apa ini? Tanya seseorang, mungkin mengira ada domba di rel. Tapi hukum fisika adalah hakim yang kejam. Sebuah kereta seberat 400 ton yang melaju 60 mph membutuhkan jarak pengereman atau stopping distance lebih dari 1 mile untuk berhenti total. Begbie
hanya punya jarak kurang dari 300 meter. Dia berhasil menurunkan kecepatan sedikit, mungkin menjadi 50 mph. Tapi itu tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Juru api yang baru saja melempar sekopnya berpegangan pada dinding kabin dengan wajah pucat pasi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Mereka akan menghantam tikungan itu. Detik benturan. Lokomotif Mary Hampton mencapai Wesel. Roda depan lokomotif mengikuti rel yang berbelok ke kiri. Tapi massa raksasa ketel uap dan rangka lokomotif ingin terus lurus ke depan. Terjadi pertarungan gaya fisika yang brutal. Besi melawan momentum. Krak! Lokomotif itu terangkat. Roda-rodanya melompat keluar dari rel. Seperti binatang buas yang tersandung. Mesin uap raksasa itu miring ke kanan, tergelincir di atas batu balas membajak tanah dan akhirnya terguling ke sisi kanannya di ladang berlumpur di samping rel. Suara uap yang meledak dari pipa yang pecah terdengar seperti bom. Tender atau gerbong batu bara di belakang lokomotif ikut terlempar menumpahkan ton-ton batu bara hitam ke atas masinis dan juru apinya yang terperangkap di dalam kabin yang hancur. Tetapi horor yang sebenarnya belum terjadi. Horor yang sebenarnya ada di belakang lokomotif. Rangkaian gerbong penumpang tidak berhenti. Mereka masih punya momentum 50 mph. Dan sekarang, kepalanya, lokomotif, sudah berhenti mendadak di tanah. Gerbong-gerbong itu tidak punya tempat untuk pergi. Gerbong pertama dan kedua menghantam tender yang terbalik. Hancur berantakan. Gerbong ketiga, empat, mereka mulai menumpuk. Seperti mainan yang didorong oleh tangan raksasa yang marah. Mereka keluar dari rel, meluncur di atas kerikil, miring dan saling bertabrakan. Dan kemudian, gerbong tengah, gerbong nomor 5, 6, dan 7 mencapai titik benturan. Disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Struktur kayu jati yang indah dari gerbong-gerbong ini tidak dirancang untuk menahan tekanan kompresi yang begitu dahsyat. Rangka baja di bawahnya melengkung. Kayunya tidak penyok, kayunya pecah. Gerbong nomor 6 dengan momentum yang mematikan terangkat ke udara. Dia tidak berhenti. Dia meluncur masuk ke dalam gerbong nomor 5 di depannya. Ini adalah teleskoping. Lantai gerbong 6 menjadi pisau besar yang menyisir isi gerbong nomor 5. Atap gerbong nomor 5 terkelupas seperti kaleng sarden. Dinding-dindingnya meledak keluar. Di dalam gerbong-gerbong itu, waktu seolah berhenti sebelum kiamat. Penumpang yang sedang memegang cangkir teh, pelayan yang membawa nampai, keluarga yang sedang tertawa. Dalam sepersekian detik, dunia mereka yang nyaman dan beradab itu dihancurkan menjadi serpihan kayu dan besi bengkok. Suara benturan itu berhenti. Hening. Keheningan yang berlangsung 3 detik itu lebih menakutkan daripada suara tabrakan. Debu mengepul ke udara, uap mendesis, roda yang masih berputar di udara bercerit pelan. Lalu, jeritan dimulai. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Pada pukul 12.47 siang itu di Goswick, energi kinetik dari sebuah kereta ekspres seberat 400 ton yang melaju dengan kecepatan 50 mil per jam harus pergi ke suatu tempat. Ketika lokomotif Mary Hampton menghantam tanah berlumpur dan berhenti mendadak, energi itu berubah wujud menjadi 2 hal, suara dan kehancuran. Suaranya tidak seperti apapun yang pernah didengar manusia di pedesaan Northumberland yang sepi itu. Itu bukan sekadar suara logam beradu. Itu adalah jeritan panjang dari baja yang dipelintir, kayu yang diledakkan, dan kaca yang menjadi debu. Penduduk desa yang tinggal 1 mil jauhnya menggambarkannya seperti suara ledakan bom yang tidak kunjung berhenti. Mari kita urai detik-detik kiamat mekanis ini dalam gerakan lambat atau slow motion. Jatuhnya sang raksasa. Di bagian paling depan, lokomotif A3 Pacific nomor 66 adalah korban pertama. Setelah rodanya melompat keluar dari wesel yang tajam, lokomotif raksasa itu miring ke kanan. Ia meluncur keluar dari bantalan rel,
membajak tanah rumput yang basah. Momentumnya begitu besar, hingga ia terseret puluhan meter sebelum akhirnya terbuling sepenuhnya ke sisinya. Pipa uap utama pecah. Awan uap panas bertekanan tinggi menyembur keluar, menyelubungi bangkai lokomotif dalam kabut putih yang mematikan. Tender di belakangnya terlepas dari sambungan. Tender itu terlempar ke udara, berputar, dan mendarat terbalik menimpa kabin masinis. Masinis Thomas Bagby dan juru apinya terjebak di dalam kotak baja yang kini terkubur di bawah tonan batu bara dan besi panas. Ajaibnya, mereka masih hidup, terlindungi oleh celah sempit di antara reruntuhan, meskipun terluka parah. Tapi tragedi sesungguhnya tidak terjadi pada lokomotif. Lokomotif terbuat dari baja tebal yang kokoh. Tragedi sesungguhnya terjadi pada apa yang ditariknya. Efek domino yang mematikan. 13 gerbong di belakang lokomotif tidak memiliki rem yang cukup kuat untuk melawan momentum mereka sendiri. Mereka terus melaju, didorong oleh inersia yang tak kenal ampun. Gerbong 1 dan 2, gerbong barang dan penumpang kelas 3, menghantam tender yang sudah berhenti. Mereka remuk seperti kertas timah. Rangka bajanya bengkok, tapi sebagian besar strukturnya masih utuh melindungi penumpang di dalamnya dari kematian instan. Gerbong 3 dan 4 tergelincir ke samping, keluar dari rel, dan miring ke parit di sisi kiri rel. Penumpang di dalamnya terlempar seperti dadu dalam gelas kocok. Tulang patah, memar, dan gegar otak, tetapi banyak yang selamat. Lalu bencana mencapai gerbong tengah, gerbong 5, 6, dan 7. Disinilah letak kejadian mengerikan yang menjadi judul kisah ini. Gerbong-gerbong ini adalah gerbong kelas 1 dan gerbong makan atau dining car. Mereka adalah kebanggaan LNR dari era pra-perang. Mereka dibangun dengan bodi kayu jati yang indah di atas rangka baja. Kayu jati dipilih karena keindahannya, kehangatannya, dan status mewahnya. Namun, dalam tabrakan kecepatan tinggi, kayu memiliki sifat fisika yang sangat berbeda dengan baja. Baja bisa bengkok dan menyerap energi. Kayu tidak bisa bengkok. Kayu akan patah. Kayu akan hancur menjadi serpihan tajam. Saat gerbong 4 berhenti mendadak di depannya, gerbong 5 tidak punya tempat untuk pergi. Rangka baja gerbong 5, bagian bawahnya, menghantam belakang gerbong 4. Rangka itu menancap ke tanah. Tapi bodi kayu gerbong 5, bagian kotak di mana penumpang duduk, terus bergerak maju karena inersia. Bodi kayu itu terlepas dari rangkanya sendiri. Ia meluncur ke depan, menghantam dinding baja gerbong di depannya, dan meledak. Atapnya terkelupas. Dinding sampingnya pecah berkeping-keping. Kemudian gerbong 6 datang dari belakang. Gerbong 6 menabrak sisa-sisa gerbong 5 dengan kecepatan tinggi. Karena sasis gerbong 5 sudah hancur atau terbenam di tanah, lantai gerbong 6 naik ke atas. Off-right. Gerbong 6 meluncur ke dalam sisa-sisa gerbong 5. Inilah fenomena teleskoping yang paling ditakuti oleh insinyur kereta api. Seperti teleskop bajak laut yang dilipat, satu tabung masuk ke tabung yang lain. Bedanya, di dalam tabung ini ada manusia. Lantai baja gerbong 6 bertindak seperti pisau raksasa atau alat serut. Ia menapu bersih interior gerbong 5 setinggi pinggang, kursi, meja, dinding partisi, dan penumpang. Semuanya tersapu dan tergencet ke ujung gerbong dalam satu gumpalan puin yang mengerikan. Gerbong 7 kemudian menghantam gerbong 6 dari belakang, menambah tekanan kompresi, mengunci tumpukan maut itu menjadi satu massa padat yang tak terurai. Neraka di gerbong makan. Mari kita masuk ke perspektif penumpang di gerbong 6, sepersekian detik sebelum dampak. Suasananya mungkin masih tenang. Getaran pengereman darurat baru saja dimulai. Mungkin ada gelas anggur yang jatuh. Seseorang mungkin berkata, supirnya kasar sekali. Lalu, dunia runtuh. Tidak ada peringatan visual, hanya suara kayu yang patah, bunyi krak yang memekakan telinga seperti suara tenggakan meriam. Dinding kayu jati yang indah di sekitar mereka hancur menjadi ribuan serpihan tajam.
Serpihan kayu jati tua yang keras ini berubah menjadi proyektil mematikan, menusuk apa saja yang ada di jalurnya seperti hujan panah. Meja-meja makan yang berat yang dipasang paten ke lantai terlepas dari bautnya. Meja-meja itu menjepit penumpang ke kursi mereka. Atap gerbong runtuh ke bawah, menekan penumpang. Di dalam kekacauan itu, peralatan makan perak, piring porselen LNR yang tebal, dan botol-botol kaca dari dapur berterbangan seperti peluru. Kuah sup panas, teh, dan makanan berhamburan, bercampur dengan debu dan darah. Mereka yang duduk di kursi yang menghadap ke depan terlempar ke meja di depan mereka. Mereka yang duduk membelakangi arah kereta tergencet oleh sandaran kursi mereka sendiri. Hanya dalam waktu kurang dari 3 detik, gerbong makan mewah itu berubah menjadi tumpukan kayu bakar raksasa. Ruang yang tadinya cukup untuk 40 orang, kini dipadatkan menjadi ruang untuk 10 orang. Mereka yang berada di zona benturan langsung tewas seketika. Tubuh mereka hancur oleh tekanan baja dan kayu yang tak tertahankan. Kematian mereka cepat, tanpa rasa sakit. Tapi bagi mereka yang terjepit di antara puing-puing, terperangkap di bawah balok atap atau terjepit di antara meja yang remuk, horor baru saja dimulai. Pemandangan pasca benturan. 1 menit setelah pukul 12.47. Gerakan berhenti, rangkaian kereta The Flying Scotchman kini terbaring seperti ular yang patah tulang punggungnya di tengah ladang Goswick. Asap hitam dan uap putih membungkung ke langit, menciptakan awan buatan yang menutupi matahari. Keheningan yang aneh menyelimuti lokasi kejadian. Itu adalah keheningan syok. Otak manusia belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Burung-burung berhenti berkicau, angin laut pun seolah menahan nafas. Pemandangan di gerbong tengah adalah mimpi buruk surrealis. Gerbong-gerbong itu tidak lagi berbentuk kotak. Mereka tampak seperti tumpukan korek api yang diinjak raksasa. Roda-roda besi mencuat ke langit. Kain gorden belutur yang robek berkibar tertiup angin. Di antara serpihan kayu jati yang hancur, terlihat benda-benda domestik yang ganjil. Sebuah teko perak yang penyok tapi masih mengkilap, sebuah topi wanita yang utuh, sebuah sepatu anak kecil. Kontras antara peradaban, gerbong mewah, dan kebiadaban, kehancuran fisik, sangat mencolok. Kemudian suara itu datang. Awalnya pelan, rintihan, tangisan, panggilan nama. Ibu, tolong. Lalu jeritan kesakitan yang panjang dan menyayat hati mulai terdengar dari dalam tumpukan kayu itu. Orang-orang yang terjepit, yang terluka oleh serpihan kayu, yang tidak bisa bergerak mulai sadar akan rasa sakit mereka. Di gerbong belakang, gerbong 8 ke atas, yang relatif utuh, penumpang yang selamat mulai keluar dengan linglung. Mereka berjalan terhuyang-huyang di atas batu balas, wajah mereka berlumuran debu, pakaian mereka robek. Mereka melihat ke depan, ke arah gerbong tengah. Dan mereka menutup mulut mereka dengan tangan karena ngeri. Mereka tidak melihat gerbong, mereka melihat tumpukan puing setinggi 3 meter. Di bawah tumpukan itu, cairan merah mulai menetes bercampur dengan air dari tangki yang pecah dan minyak dari mesin. Darah mulai menggenangi tanah Goswick. Salah satu penumpang yang selamat dari gerbong belagan, seorang perwira angkatan laut, kemudian menceritakan bahwa hal yang paling mengerikan bukanlah mayat-mayat itu. Hal yang paling mengerikan adalah melihat tangan-tangan manusia yang melambai-lambai dari celah-celah tumpukan kayu itu, mencoba meraih udara, sementara pemiliknya terkubur hidup-hidup di bawah berat tonan material. Kecelakaan Goswick telah terjadi. Mesin kebanggaan Inggris telah hancur. Dan di tengah ladang pertanian yang sunyi itu, ratusan orang kini berjuang untuk setiap tarikan nafas, menunggu bantuan yang masih bermil-mil jauh. Ketika debu dan uap panas perlahan mulai mengendap di ladang pertanian Goswick, suara pertama yang memecah kesunyian bukanlah sirene ambulans. Tahun 1947 belum mengenal sistem tanggap darurat yang terintegrasi dan cepat. Lokasi itu terpencil, jauh dari jalan raya utama, tersembunyi di balik pematang sawah Northumberland yang basah. Suara pertama yang terdengar adalah derap langkah kaki di lumpur. Mereka bukan petugas pemadam kebakaran atau para medis. Mereka adalah petani. Orang-orang yang sedang bekerja di ladang sekitar atau yang sedang menikmati makan siang hari Minggu di pondok-pondok mereka mendengar ledakan itu. Mereka menjatuhkan garpu dan cangkul mereka, lalu berlari.
Apa yang mereka temukan di seberang pagar kayu itu melampaui mimpi buruk terburuk mereka. Rangkaian kereta The Flying Scotsman, simbol kebanggaan teknologi Inggris, telah berubah menjadi tumpukan rongsokan setinggi rumah 2 lantai. Lokomotif Mary Hampton terbaring miring seperti paus yang terdampar, mendesiskan uap terakhirnya. Gerbong-gerbong belakang masih berdiri di atas rel, tetapi gerbong tengah, gerbong 5, 6, dan 7 telah menyatu menjadi satu massa padat dari kayu yang hancur dan baja yang bengkok. Tangan kosong melawan baja. Gelombang penyelamat pertama ini tidak memiliki peralatan hidrolik. Mereka tidak memiliki jaws scuff life atau alat pemotong baja atau helikopter evakuasi. Senjata mereka hanyalah linggis yang diambil dari gudang pertanian, gergaji kayu manual, dan tangan kosong. Para petani itu memanjat tumpukan puing yang tidak stabil. Setiap langkah beresiko. Jika tumpukan itu bergeser, gerbong yang miring bisa runtuh dan menimpa korban yang masih hidup di dalamnya. Mereka bekerja dengan urgensi yang didorong adrenalin. Mereka mendengar suara-suara dari dalam peti mati kayu jati itu. Di sini, di bawah sini. Seorang petani muda menemukan sebuah celah di dinding gerbong 6 yang hancur. Dia mengintip ke dalam. Di sana, di dalam kegelapan yang berdebu, dia melihat wajah seorang pria. Pria itu terjepit di antara meja makan yang remuk dan atap gerbong yang runtuh. Dia masih sadar, tapi tidak bisa bergerak 1 inci pun. "Tahan, nak, kami akan mengeluarkanmu." Tapi bagaimana caranya? Mereka mencoba menarik puing-puing itu. Kayu jati tua LNR sangat keras dan kuat. Ketika pecah, ia membentuk serpihan-serpihan tajam dan panjang yang saling mengunci. Menarik satu balok bisa menyebabkan balok lain menusuk korban yang berada di bawahnya. Operasi penyelamatan di gerbong tengah berubah menjadi permainan Mikado yang mematikan. Para penyelamat harus memotong kayu inci demi inci, menggunakan gergaji tangan, hati-hati agar tidak melukai korban yang berada hanya beberapa sentimeter di bawah mata gergaji. Dokter desa dan keputusan mustahil. Berita kecelakaan itu akhirnya mencapai desa terdekat melalui telepon engkol. Polisi lokal dan dokter umum atau general practitioners dari Berwick-upon-Tweed dan desa-desa sekitar bergegas ke lokasi. Mereka datang dengan tas dokter kulit hitam mereka yang sederhana. Isinya hanya stetoskop, perban, dan beberapa botol morfin. Salah satu pahlawan tanpa nama hari itu adalah seorang dokter desa yang tiba di lokasi dan langsung menghadapi situasi medis yang mengerikan. Dia merangkak masuk ke dalam rongga sempit di antara 2 gerbong yang saling bertumpuk. Di sana, dia menemukan seorang penumpang wanita. Kakinya terjepit kuat di bawah kerangka baja gerbong. Wanita itu sadar. Dia kesakitan, tapi dia tenang. Dokter itu memeriksa situasinya. Dia mencoba meminta para pekerja untuk mengangkat kerangka baja itu dengan dongkrak manual. Dongkrak itu mengerang, tapi bajanya tidak bergerak. Bobotnya berton-ton. Sementara itu, api mulai terlihat di kejauhan. Ada ketakutan bahwa sisa batu bara panas dari lokomotif akan menyambar kayu gerbong yang hancur. Waktu sangat krusial. Dokter itu dihadapkan pada dilema etis dan medis yang brutal. Dia tidak bisa membebaskan kaki wanita itu, dan dia tidak bisa membiarkannya di sana menunggu alat berat yang mungkin baru datang berjam-jam lagi, atau tidak sama sekali. Dia membuka tasnya. Dia mengeluarkan pisau bedah dan gergaji tolang. Di ruang sempit yang gelap, penuh debu dan berbau oli, tanpa sterilitas ruang operasi, dokter itu harus melakukan amputasi darurat di tempat. Dia menjelaskan situasinya kepada wanita itu. Wanita itu mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya yang tertutup debu. Dia memilih kehilangan kaki daripada kehilangan nyawa. Dengan bantuan seorang petani yang memegangi senter, dokter itu bekerja. Dia memberikan morfin yang tersisa, lalu memotong. Adegan seperti ini terjadi beberapa kali di sepanjang sore itu. Para dokter dan perawat sukarela bekerja di zona perang sipil, membuat keputusan hidup dan mati dalam hitungan detik.
Malam yang panjang. Matahari mulai terbenam. Suhu udara turun drastis. Oktober di Inggris Utara sangat dingin. Kegelapan membawa musuh baru bagi tim penyelamat, ketidaktahuan. Mereka tidak bisa melihat di mana korban berada. Mereka takut melangkah dan menginjak seseorang. Bantuan logistik mulai berdatangan dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Royal Navy, yang memiliki pangkalan di dekat sana. Mereka membawa lampu sorot, searchlight, bertenaga generator dan lampu badai. Pemandangan di bawah lampu sorot itu surreal dan menghantui. Cahaya putih menyinari tumpukan gerbong yang hancur, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Asap dan uap masih mengepul, memberi efek seperti panggung teater neraka. Ratusan orang kini bekerja di lokasi itu. Tentara, polisi, pekerja kereta api, dan warga sipil membentuk rantai manusia. Mereka mengeluarkan korban satu persatu. Mereka yang selamat tapi terluka parah ditandu melintasi ladang berlumpur menuju jalan raya, di mana armada ambulans, truk tentara, dan bahkan mobil pribadi warga menunggu untuk membawa mereka ke rumah sakit di Berwick. Tapi tidak semua yang dikeluarkan masih bernafas. Tubuh-tubuh tak bernyawa mulai dikumpulkan. Karena tidak ada kamar mayat yang cukup dekat, sebuah bangunan pertanian gudang di dekat rel diubah menjadi kamar mayat darurat. Para korban dibaringkan dalam barisan. Wajah mereka ditutupi kain atau jas. Di antara mereka ada pengusaha kaya dari London. Ada tentara muda yang baru pulang tugas. Ada ibu dan anak. Di dalam gudang itu, perbedaan kelas sosial yang sangat dipentingkan di Inggris tahun 1947, perbedaan antara penumpang kelas 1 di gerbong tengah dan kelas 3 di gerbong lain lenyap seketika. Dalam kematian, mereka semua sama, korban dari kegagalan sistem. Keajaiban di balik batu bara. Sementara fokus utama penyelamatan ada pada gerbong penumpang, ada drama lain yang terjadi di bagian paling depan, di lokomotif yang terbalik. Masinis Thomas Begbie dan juru apinya terkubur di bawah tonan batu bara dari tender yang tumpah menimpa kabin mereka. Secara logika, mereka seharusnya sudah mati, entah remuk atau terpanggang uap panas. Tim penyelamat menggali tumpukan batu bara itu dengan sekop, berharap menemukan mayat. Tiba-tiba, sekop mereka membentur sesuatu yang bergerak. Sebuah tangan muncul dari balik batu bara hitam. Mereka menggali lebih cepat. Dan di sana, di dalam curug kecil yang terbentuk secara ajaib oleh dinding kabin yang bengkok, Thomas Begbie masih hidup. Dia terluka parah, wajahnya hitam oleh jelaga, dan dia syok berat. Tapi dia hidup. Juru apinya juga ditemukan selamat tak jauh darinya. Keduanya ditarik keluar dari bangkai Mary Hampton. Begbie menatap ke belakang ke arah rangkaian gerbong yang dia tarik. Dia melihat kehancuran yang terjadi. Dia melihat mayat-mayat yang diangkut. Saksi mata mengatakan bahwa Begbie tidak berkata apa-apa. Tatapannya kosong, dia adalah kapten yang selamat dari kapal yang dia karamkan. Rasa bersalah atau mungkin trauma benturan telah mematikan emosinya saat itu. Akhir dari penyelamatan. Menjelang tengah malam, operasi penyelamatan melambat. Suara rintihan dari dalam gerbong tengah telah berhenti. Mereka yang bisa diselamatkan sudah diselamatkan. Mereka yang terperangkap sudah meninggal. Para petani Goswick yang telah bekerja selama 10 jam tanpa henti, mulai duduk di tanah, kelelahan, pakaian mereka kotor oleh lumpur, minyak dan darah orang asing. Mereka memandang tumpukan kayu jati yang hancur itu. Kayu-kayu itu yang tadinya merupakan panel dinding mewah gerbong makan LNR, kini tampak seperti tumpukan kayu api unggun yang mengerikan. Di bawah cahaya bulan dan lampu sorot, skala tragedi itu menjadi jelas. Angka resmi mulai dihitung. 28 orang tewas, 65 orang terluka parah. Mungkin terdengar kecil jika dibandingkan dengan Titanic, tapi dalam konteks kecelakaan kereta api di tanah daratan, di mana bantuan seharusnya dekat, angka ini sangat mengejutkan. Hampir semua korban tewas berasal dari gerbong tengah, 5, 6, dan 7. Gerbong di depan dan belakang relatif selamat. Kecelakaan Goswick bukan hanya tentang kereta yang keluar jalur. Ini adalah tentang kegagalan struktur gerbong kayu tua yang tidak mampu melindungi penumpangnya. Malaikat-malaikat di lumpur Goswick, para penyelamat itu,
telah melakukan yang terbaik, tapi mereka tidak bisa melawan fakta bahwa gerbong-gerbong itu adalah perangkap maut yang sudah usang. Saat fajar menyingsing di hari Senin, 27 Oktober 1947, Inggris bangun dengan berita duka, dan pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang harus disalahkan? Masinis? Atau perusahaan kereta api yang membiarkan gerbong tua beroperasi di jalur cepat? Jawabannya akan dicari di pengadilan, dan pengadilan itu tidak hanya akan mengadili Thomas Begbie, tapi juga akan menjadi lonceng kematian bagi perusahaan LNR itu sendiri. Maret 1948. Pengadilan Newcastle Assizes. Suasana di ruang sidang itu dingin, kaku, dan berat. Di kursi terdakwa, duduk seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Bahunya merosot, matanya cekung. Dia adalah Thomas Begbie, masinis lokomotif Mary Hampton. 5 bulan lalu, dia adalah seorang profesional yang dihormati, pengendali mesin uap paling bergengsi di Inggris. Sekarang, dia menghadapi dakwaan manslaughter, pembunuhan tidak sengaja. Jika terbukti bersalah, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jaksa penuntut umum melukiskan gambaran yang sederhana. Begbie lalai. Dia mengabaikan sinyal peringatan. Dia melaju 60 mph di zona 15 mph. Dia membunuh 28 orang karena kecerobohannya. Namun, pembelaan Begbie membuka tabir yang lebih gelap tentang kondisi perkeretaapian Inggris pasca perang. Saya tidak melihat sinjal distant itu, aku Begbie dengan suara pelan. Mungkin asap menutupinya. Mungkin saya teralihkan. Tetapi pengacaranya mengajukan argumen yang membuat juri berpikir ulang. Apakah adil menimpakan seluruh kesalahan pada satu orang ketika sistem di sekelilingnya sedang runtuh? Audit forensik mengungkap fakta-fakta yang tidak nyaman. Kecelakaan Ghostwick bukan hanya tentang human error. Itu adalah systemic failure atau kegagalan sistem. Pertama, kualitas batu bara. Inggris pasca perang bangkrut. Batu bara kualitas terbaik diekspor untuk membayar utang perang. Kereta api domestik diberi batu bara kualitas rendah yang kotor dan berdebu. Akibatnya, juru api harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menjaga tekanan uap. Dia tidak punya waktu untuk membantu masinis mengawasi sinyal di sisi kiri atau sisi buta masinis. Begbie sendirian. Kedua, infrastruktur yang lelah. Rel di Ghostwick sedang diperbaiki karena tanahnya ambles. Mengapa ambles? Karena selama 6 tahun perang perawatan rel diabaikan. Kereta membawa tank dan amunisi siang malam menghancurkan bantalan rel, sementara tidak ada uang atau tenaga kerja untuk memperbaikinya. Pengalihan jalur atau diversion yang mematikan itu adalah hasil langsung dari penelantaran infrastruktur. Ketiga, dan yang paling mematikan, gerbong kayu. Laporan Kolonel S.C. Trench sangat kritis terhadap rolling stock atau gerbong LNR. Dia mencatat bahwa lokomotif dan gerbong baja di depan dan belakang selamat. Kematian massal hanya terjadi di gerbong tengah yang terbuat dari kayu jati atau teak-bodied. Investigasi menyimpulkan, jika gerbong-gerbong itu terbuat dari baja dengan Buckeye couplers atau sambungan anti-telescoping yang modern, jumlah korban tewas mungkin bisa ditekan hingga 1 digit. Kayu jati yang indah itu terbukti menjadi peti mati yang rapuh. Di pengadilan, juri yang terdiri dari rakyat biasa yang juga merasakan kelelahan hidup pasca perang melihat Begbie bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai sesama korban dari zaman yang sulit. Vonis dijatuhkan, tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan. Begbie bebas, tapi karirnya tamat. Dia tidak pernah lagi mengemudikan kereta ekspres. Dia hidup sisa hidupnya dengan hantu 28 nyawa yang hilang di tikungan Ghostwick. Kematian LNR, nasionalisasi. Kecelakaan Ghostwick terjadi pada 26 Oktober 1947. Tanggal ini sangat simbolis. Saat itu, 4 besar perusahaan kereta api swasta Inggris, LNR, GWR, LMS, dan SR, sedang menghitung hari-hari terakhir mereka. Mereka bangkrut. Perang telah menguras sumber daya mereka. Mereka tidak mampu lagi memperbaiki rel atau membeli gerbong baja baru untuk menggantikan gerbong kayu tua yang berbahaya.
2 bulan setelah kecelakaan itu, pada 1 Januari 1948, pemerintah Inggris mengambil alih. LNR dibubarkan. Semua asetnya dinasionalisasi menjadi British Railways. Tragedi Ghostwick menjadi nisan berdarah bagi LNR. Itu adalah kecelakaan besar terakhir dari era swasta. Perusahaan yang dulu membanggakan kecepatan dan kemewahan The Flying Scotsman berakhir dengan citra kehancuran di ladang lumpur. Lokomotif Mary Hampton nomor 66 yang hancur dalam kecelakaan itu diperbaiki. Tapi ketika dia kembali ke rel, dia tidak lagi menyandang logo hijau apel LNR. Dia dicat biru gelap, kemudian hijau Brunswick, dengan nomor baru 60066 di bawah bendera British Railways. Identitas lama telah dihapus. Era romantis kereta api uap swasta telah mati, digantikan oleh birokrasi negara yang pragmatis. Warisan keselamatan, AWS. Setiap peraturan keselamatan ditulis dengan darah. Ghostwick menyumbangkan tinta merahnya untuk satu teknologi krusial, AWS, Automatic Warning System. Investigasi Ghostwick menyoroti bahaya bergantung sepenuhnya pada mata manusia untuk melihat sinyal. Jika mesinis meleng, ratusan orang mati. Rekomendasi dari laporan kecelakaan ini dan kecelakaan serupa di Harrow and Wealdstone pada 1952 mendesak pemasangan sistem otomatis. Sistem AWS bekerja dengan magnet di tengah rel. Jika sinyal di depan berwarna hijau, bel akan berbunyi ting di dalam kabin. Jika sinyal berwarna kuning atau merah, bahaya, sirena akan meraung. Jika masinis tidak menekan tombol acknowledge, saya sadar, dalam waktu 3 detik, rem akan bekerja otomatis. Jika sistem ini ada di Ghostwick pada tahun 1947, Thomas Begbie akan dibangunkan oleh sirine. Rem akan bekerja sendiri sebelum dia mencapai tikungan maut itu. Butuh waktu bertahun-tahun dan biaya jutaan pound sterling, tapi akhirnya AWS menjadi standar di seluruh Inggris. Ribuan nyawa di masa depan diselamatkan karena pelajaran mahal dari kegagalan Begbie. Kesimpulan, hantu di ladang gandum. Hari ini jika Anda naik kereta LNR modern, kereta listrik Azuma yang canggih dari Edinburgh ke London, Anda akan melewati Ghostwick. Kereta akan melaju dengan kecepatan 125 mph, 200 km per jam, 2 kali lipat kecepatan The Flying Scotsman. Anda akan melewatinya dalam sekejap mata. Tidak ada tugu peringatan besar di sana, hanya ladang gandum dan beberapa rumah petani. Relnya sudah lurus, wesel maut itu sudah lama dicabut. Namun bagi mereka yang tahu sejarah, tanah itu berbicara. Kecelakaan Ghostwick mengajarkan kita bahwa kejadian mengerikan di gerbong tengah itu bukanlah takdir Tuhan. Itu adalah hasil dari kompromi. Kompromi antara kemewahan, kayu jati, dan keamanan baja. Kompromi antara kecepatan jadwal dan kehati-hatian konstruksi. Kompromi antara manusia yang lelah dan mesin yang tak kenal ampun. Para penumpang di gerbong 5, 6, dan 7 membayar harga tertinggi untuk kompromi tersebut. Mereka adalah martir dari masa transisi, masa di mana teknologi lama, gerbong kayu, sinyal manual, dipaksa bekerja melampaui batasnya di dunia yang menuntut kecepatan baru. Thomas Begbie meninggal dalam ketidakjelasan bertahun-tahun kemudian, tapi The Flying Scotsman tetap hidup sebagai legenda. Orang-orang mengingat rekor kecepatannya, pelayanannya yang mewah, dan romantismenya. Buku ini ditulis untuk mengingatkan sisi lain dari koin itu, bahwa di balik kilau kuningan dan uap putih yang fotogenik, ada sisi dalam dari era uap, sisi di mana kayu bisa membunuh dan di mana 1 detik kelengahan bisa menghapus masa depan puluhan keluarga. Gerbong tengah LNR telah hancur menjadi serpihan sejarah, tapi pelajaran dari kehancurannya menjadi fondasi beton bagi keselamatan kereta api modern yang kita nikmati hari ini, di mana kita bisa duduk, tidur dan makan siang di dalam kereta dengan kecepatan tinggi tanpa rasa takut bahwa dunia akan runtuh menimpa kita di tikungan berikutnya. Kecelakaan kereta Ghostwick tahun 1947 yang menimpa layanan legendaris The Flying Scotsman berdiri sebagai pengingat suram tentang bahaya tersembunyi di balik romantisme era uap. Tragedi ini bukan sekadar tergelincirnya lokomotif akibat kecepatan tinggi, melainkan sebuah kiamat mekanis yang dipicu oleh fenomena mematikan bernama telescoping.
Hancurnya gerbong-gerbong tengah berbahan kayu jati yang saling menumpuk dan menusuk satu sama lain menjadi bukti brutal bahwa kemewahan desain masa lalu tidak memiliki tempat dalam menghadapi hukum fisika benturan modern, mengubah gerbong makan yang elegan menjadi perangkap maut bagi 28 jiwa. Lebih jauh, peristiwa ini menyingkap realitas pahit Inggris pasca perang yang kelelahan, di mana infrastruktur yang rusak dan peralatan usang dipaksa bekerja melampaui batasnya. Investigasi sejarah membebaskan masinis Thomas Begbie dari beban kesalahan tunggal, mengarahkan telunjuk pada kegagalan sistemik manajemen LNIR, mulai dari kualitas batubara buruk yang memecah konsentrasi kru, hingga ketiadaan sistem peringatan otomatis. Kecelakaan ini adalah puncak dari kompromi fatal antara mempertahankan jadwal perjalanan ekspres dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sudah ketinggalan zaman. Pada akhirnya, darah yang tumpah di ladang Goswick menjadi tinta merah yang menulis ulang standar keselamatan perkereta-apian dunia. Insiden ini menjadi lonceng kematian bagi perusahaan LNIR yang segera dinasionalisasi, sekaligus menjadi katalis utama bagi penerapan teknologi Automatic Warning System atau AWS yang kini menyelamatkan jutaan jiwa. Warisan dari kejadian mengerikan di gerbong tengah ini adalah kesadaran abadi bahwa standar keamanan kereta api yang kita nikmati hari ini dibayar lunas oleh pengorbanan mereka yang hilang di tikungan maut Goswick. Pernahkah Anda membayangkan perjalanan mewah dengan The Flying Scotsman berubah menjadi mimpi buruk mekanis dalam sekejap mata? Tragedi Goswick 1947 bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan kiamat bagi gerbong kayu jati yang saling menelan, teleskoping, akibat kegagalan sistem pasca perang yang fatal. Di balik jeritan besi dan kehancuran total gerbong tengah, tersimpan sejarah berdarah yang akhirnya melahirkan teknologi keselamatan modern yang menjaga nyawa kita di atas rel hari ini. Jika Anda ingin menyingkap investigasi forensik di balik salah satu bencana kereta paling mengerikan di Inggris dan memahami bagaimana satu tikungan maut mengubah sejarah perkereta-apian selamanya, jangan lewatkan kisah lengkapnya. Baca sekarang dan temukan harga mahal yang harus dibayar untuk sebuah keselamatan. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.